Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Seluruh warga Rukun Santa Agnes ataupun umat yang lain yang juga mengikuti ibadah kita malam ini. Kembali kita berkumpul untuk menyatukan hati kita, beribadah bersama sebagai ibadah rutin dari rukun kita, Rukun Santa Agnes. Marilah kita awali dengan lagu pembukaan. Hendaknya keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita menyatakan sesal tobat kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa tobat bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara-saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Syukur kepadamu Tuhan atas perlindungan dan penyertaan-Mu dalam rukun kami, Rukun Santa Agnes, untuk hari-hari yang telah kami lalui. Dengan berkat-Mu, semoga kami mampu menjalani kehidupan kami di dalam roh dan kebenaran-Mu. Amin. Marilah kita mendengarkan pewartaan-pewartaan Sabda Tuhan. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, setiap imam melakukan pelayanannya tiap-tiap hari dan berulang-ulang, mempersembahkan kurban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi Kristus hanya mempersembahkan satu kurban karena dosa, dan sesudah itu ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Sekarang ia hanya menantikan saat di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu kurban itu saja, Kristus telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Tentang hal itu, Roh Kudus pun memberi kesaksian kepada kita, sebab Ia sendiri bersabda, "Inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Pada hari-hari yang akan datang, Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan Aku tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka.
Jadi, apabila untuk semuanya itu sudah ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan kurban karena dosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga dia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ, sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu, ia berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah-tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat." Dan katanya, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah dia mendengar." Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapatkan ampun." Lalu ia berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka yang tidak berakar dan tahan sebentar saja,
Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengarkan firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara, bacaan-bacaan kitab suci hanyalah akan menjadi bacaan-bacaan yang biasa bila kita tidak menghayatinya dan menyambutnya. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menghendaki kita mendengarkan dengan seksama, bukan asal mendengarkan saja. Di dalam Markus pasal 4, kurang lebih 10 kali kata dengar yang diucapkan Yesus. Itulah yang disampaikan Yesus melalui perumpamaan tentang penabur. Sayang ada yang menolak karya-karya dan sabda-sabdanya mentah-mentah, sehingga mereka tidak mendapatkan buah apapun dari karya dan sabda-sabda ilahi. Ada juga yang menerimanya setengah-setengah saja, sehingga mereka hanya mendapatkan sedikit saja buah dari karya-karya dan sabdanya. Lalu ada pula orang-orang yang menerimanya dengan sepenuh hati, dan mereka pun menerima buah dan kelimpahan-kelimpahan yang berlimpah ruah. Mendengarkan yang baik itu gampang, tetapi melaksanakannya kerap tidaklah mudah. Saudara-saudara, bacaan hari ini Yesus mengajarkan kita untuk berani mewujudkan sabdanya. Kondisi hati kita saat menanggapi sabda Allah itu seperti tanah yang menyambut benih yang baik yang ditaburkan oleh petani. Tanah yang subur memungkinkan benih itu bertunas, bertumbuh, dan akhirnya berbuah banyak. Saya ingin menceritakan sebuah cerita yang mungkin menginspirasi kita dalam menanggapi sabda-sabda Tuhan. Ceritanya begini. Dulu hiduplah seorang guru yang bijaksana. Suatu hari, sang guru menyuruh muridnya yang bisu untuk turun gunung. Katanya, besok sebarkanlah ajaran kebenaran yang telah kuajarkan kepadamu untuk semua orang yang kau jumpai. Sang murid yang bisu merasa rendah diri, lalu segera menulis di atas kertas, "Maafkanlah saya, guru. Bagaimana mungkin saya dapat menyebarkan ajaran guru sedangkan saya bisu? Saya tidak dapat bicara pada mereka. Mana mungkin, guru?" Sang guru lalu mengatakan, sambil tersenyum, dia meminta muridnya untuk mencicipi sebiji buah anggur yang ternyata sangat manis. Muridnya dengan cepat-cepat menuliskan di kertas bahwa anggurnya manis sekali. Sang guru memberikan lagi sebiji anggur yang lain untuk dicicipi. Dan muridnya menulis lagi di kertas bahwa anggurnya sangatlah asam. Kemudian gurunya melakukan hal tersebut kepada seekor burung beo. Burung ini biarpun diberi anggur yang manis, yang masam, tetap saja burung itu mengoceh, masam, masam, masam. Sang guru menjelaskan pada muridnya bahwa kebenaran
bukanlah untuk dihafal, bukan pula untuk dipelajari, tapi yang utama adalah untuk dipraktikkan dan diwujud nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Janganlah kita seperti sendok yang penuh dengan madu, tapi tidak pernah merasakan manisnya madu. Dan juga janganlah kita seperti burung beo yang pintar mengoceh, tapi tidak mengerti apa yang diocehkannya. Guru itu berkata pula pada muridnya, "Kau memang tidak bisa berbicara dengan baik, tapi bukankah kau bisa menyebarkan kebaikan dan kebenaran-kebenaran itu dengan cara lain? Misalnya dengan menulis buku, dan yang lebih penting, berperilakulah sesuai dengan kebenaran-kebenaran yang kuajarkan, sehingga engkau boleh menjadi panutan bagi semua orang. Itulah cara mengajar yang terbaik. Teladankanlah kebenaran dalam perilakumu, bukan dengan omonganmu." Kisah di atas menjadi salah satu contoh yang dikatakan Yesus. Benih yang jatuh ke tanah yang baik ialah orang yang selalu mendengarkan firman itu dan melaksanakannya. Bagaimana dengan kita semua, saudara-saudara? Melalui bacaan-bacaan hari ini, marilah kita memandang kepada Tuhan Yesus. Berakarlah di dalamnya. Marilah kita menjadikan firman Tuhan sebagai roti hidup. Bertumbuhlah atas dasar firman Tuhan dan jadilah kuat. Niscaya kita dapat berbuah sesuai dengan kehendak-Nya. Semoga demikian. Amin. Marilah kita kembali memperbaharui iman kepercayaan kita dengan bersama-sama mendaraskan syahadat Rasul yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita masuk dalam doa umat. Karena Tuhan lebih setia daripada manusia, marilah kita berdoa kepada Bapa dengan pengantaraan Putranya dan memajukan keselamatan siapapun yang mencintainya. Bagi rukun kita, semoga rahmat Tuhan berlimpah untuk kita semua. Lindungilah kami dari segala macam penyakit dan segala rencana-rencana dalam hidup kita selalu diberkati oleh-Nya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi gereja kita, semoga Allah Bapa membimbing gerejanya dengan cahaya Roh-Nya, agar selalu memperbaharui diri dalam pengajarannya sesuai dengan perkembangan zaman. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa, semoga Allah Bapa menganugerahi para pemimpin bangsa pengamatan yang cermat, pengertian dan kebijaksanaan yang penuh dalam memimpin rakyat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi warga rukun yang lagi sakit, hadirlah ya Bapa untuk memberikan kekuatan dan pemulihan kesehatan bagi mereka yang lagi sakit. Semoga berkat kesembuhan tercurah untuk teman-teman yang lagi mengalami kelemahan-kelemahan tubuh. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kepentingan diri kita masing-masing, marilah kita hening sejenak untuk menaikkan doa kita masing-masing ke hadapan Tuhan.
Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa, sumber keselamatan dan kebenaran, dengarkanlah doa kami dan pecahkanlah kesepian hati kami. Kabulkanlah permohonan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita satukan semua doa-doa dan permohonan-permohonan kita dengan doa yang diajarkan Yesus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, bantulah kami dengan rahmat-Mu, agar kami dapat menjadi lahan yang subur bagi benih dari sabda-sabda-Mu. Izinkanlah kami untuk ikut menghasilkan buah yang banyak di dalam kebun anggur-Mu. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga ibadah kita dan permohonan-permohonan kita malam ini senantiasa ada di dalam bimbingan dan berkat pertolongan Tuhan. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, ibadah kita pada malam ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita menjadi pewarta kebenaran-kebenaran sabdanya. Amin. Santa Agnes, doakanlah kami. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami.